Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa qiyamal laili tatawu'an wa siyaman nahari wajiban wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqul Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Masyaral hadirin, penonton, jamaah semua yang hadir, yang alhamdulillah kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah yang besar, khususnya buat umat Nabi Muhammad, dengan diadakannya bulan yang mulia, bulan yang agung, untuk melipatkan ganda amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini Allah berikan kepada kita semua bisa ikhlas di dalam ibadah kita, bisa kita menjalankan ibadah kita, bisa kita menjaga ibadah kita dari semua pembatalan puasa, dari semua penghancur amal ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya, gimana kalau ada orang yang ingin minum obat penunda haid puasa full bulan Ramadan, apa hukumnya ya? Ya. Memang banyak dari kaum wanita ini, dia pengen puasanya sebulan penuh itu tanpa ada halangan. Terus akhirnya di zaman yang sudah maju ini, ada suatu obat ataupun jamu ataupun dengan cara bagaimanapun, yang sekarang kalau zaman sekarang ini dengan obat dia minum lalu haidnya itu tertunda. Apakah boleh minum obat itu untuk menahan darah haid supaya niatnya ibadah puasanya full? Bolehkah? Di dalam kitab menurut Syekh Abdul Karim bin Abdullah, beliau berkata di dalam kitabnya, wala mani'a min isti'mali ma yamna'u adata min ajli mutabbi'atus siyam wal qiyam ma'an nas. Jadi menurut daripada pendapat Syekh Abdul Karim, tidak ada sesuatu yang mencegah untuk mengkonsumsi sesuatu perkara yang bisa menahan datangnya haid itu, karena semata-mata dikerjakannya untuk beribadah kepada Allah. Untuk di bulan Ramadan dia berpuasa, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, maka itu boleh dilakukannya. Jadi boleh, selama sebagaimana hadis Nabi mengatakan, la dharra wa la dirara. Kalau selama itu dia minum obatnya tidak menjadikan madarat kepada si peminum obat itu, si wanita itu, maka tidak jadi masalah. Kalau menjadikan madarat, itulah yang menjadikan masalah minum obatnya madaratnya, bukan minum obatnya. Karena pembatalan puasa itu harus suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Ya, pembatalannya makan dan minum, dan 10 pembatalan Ramadan itu apabila ada maka batal. Sedangkan syarat daripada kita berpuasa, khususnya kaum wanita, bersih daripada haid dan nifas. Sebagaimana di dalam kitab Bughya Murtasyidin wa fi fatawi qamati ma hasilu jawazul istimalil dawa'i liman ilhamli. Ini pun pendapat daripada Bughya Murtasyidin, nggak jadi masalah, hasil boleh
apabila ada seorang perempuan, dia meminum obat tujuannya untuk menjaga ibadah di bulan Ramadan, menjaga supaya bagus dalam ibadahnya, maka diperbolehkan dan hukumnya boleh, tidak menjadikan masalah apapun selama tidak menjadi madarat bagi si wanita yang minum obat tersebut. Naam. Lagi aku ya. Ya. Apa hukum orang yang berpuasa Ramadan tapi itu meninggalkan sholat 5 waktu? Abu ya, gimana hukumnya? Ya. Gimana hukumnya orang puasa Ramadan, dia puasa, tapi sholat 5 waktu dia nggak kerjain. Gimana hukumnya? Ya. Ini suatu kewajiban, ya. Dua-duanya wajib yang dikerjakan oleh umat Islam di seluruh dunia, yaitu sholat 5 waktu wajib hukumnya, dan puasa ibadah puasa Ramadan dalam setahun sebulan satu kali ini, ya, maka wajib hukumnya. Terus apakah boleh orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah juz kedua, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ayat 43, wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh engkau untuk beribadah salat. Maka salat ini adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan oleh hamba-hamba Allah dimanapun. Jika tidak mengerjakan, maka dosa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah juz kedua ayat 183, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kita sama-sama sudah mengetahui maknanya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, siapapun manusia hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang menyatakan dirinya yakin kepada Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka kutiba diwajibkan atas kalian, alaikum atas diri kalian, syam, untuk berpuasa. Nah, puasa ini wajib. Dan puasa ini dua kewajiban yang berbeda. Ya, orang puasa dia tidak sholat, puasanya tetap sah, ya, tapi dia dosa meninggalkan ibadah sholatnya. Selama dia mengatakan di dalam hatinya tidak ada keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib. Kalau dia punya keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, maka bukan hanya dosa, tetapi dia murtad langsung. Kalau dia punya keyakinan, saya sih maunya puasa aja, kagak mau sholat. Sholat sih kagak wajib, emang sholat difardukan, emang sholat kewajiban, kagak. Maka dia bukan hanya sekedar dosa, tapi dia murtad. Tapi kalau dia seandainya dia berkata, ana sih puasa, tapi sholat nggak mau jalankan sholat, gitu. Alasannya kenapa ente nggak mau jalanin sholat? Karena malas. Aduh, gimana ya, sholat belum bisa. Tapi tetap dia puasa, sholat dia tinggalin. Maka dia termasuk orang yang meninggalkan ibadah sholat, hukumnya dia dosa. Ibadah puasanya tetap dia sah selama tidak, ya, melanggar aturan pembatalan puasa. Ya, pembatalan puasa ada syarat dan rukunnya, sholat ada syarat dan rukunnya. Selama puasanya tidak, ya, keluar daripada syarat dan rukun, maka dia tidak batal puasanya kalau tidak melanggar syarat dan rukun. Ya, kalau dia sholat dia tidak melanggar syarat dan rukun, maka dia tidak batal. Tidak ada pembatalan puasa dengan sholat, dan tidak ada pembatalan sholat dengan tidak berpuasa. Nah, ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, tanya jawab ini
Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang barokah manfaat. Insya Allah kita akan sambung dengan pertanyaan-pertanyaan, banyak sekali yang masuk. Untuk bertanya, insya Allah kita akan lanjutkan di season yang akan datang. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.